Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya akan mereview materi tentang pentingnya menjaga kesehatan mental demi terbentuknya karakter CPNS yang berintegritas. Materi ini telah dibawakan oleh Ayunda Ramadhani MPSI pada acara atau kegiatan Latsar CPNS Angkatan 15 tahun 2020. Baik, yang pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan mental? Dalam pengertian yang luas berkaitan dengan interaksi antara pikiran dan emosi. Jadi ada sebuah relasi yang terjadi antara pikiran dan emosi manusia. Pikiran-pikiran manusia tentunya mewadahi kemampuan manusia untuk memahami segala hal yang memungkinkan manusia bergerak ke arah yang ditujunya. Sementara emosi memberinya warna dan nuansa sehingga pikiran yang bergerak itu memiliki gairah dan energi. Materi pembelajaran berikutnya adalah dua sistem berpikir manusia. Daniel Kahneman menggunakan istilah sistem 1 dan sistem 2. Yang masuk ke dalam sistem 1 itu adalah yang cenderung ke emosi, dan yang masuk ke dalam sistem 2 adalah yang cenderung rasional. Menurut Kahneman lagi bahwa kombinasi dari sistem 1 dan sistem 2 manusia inilah yang akan menjadi dasar dari kesehatan mental dan spiritual seorang manusia. Akan tetapi kesehatan mental dan spiritual itu tergantung dari situasi dan tantangan yang dihadapi maupun tingkat kesulitan, dan kedua sistem ini bergerak dalam arah yang dinamis seiring. Nah, kedua sistem tadi itu merupakan mempresentasikan dinamika antara korteks prefrontalis sistem 2 dan sistem limbik yang masuk kepada sistem 1. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kesehatan mental itu adalah sistem kendali diri yang bagus. Oleh sebab itu, maka salah satu cara untuk mendapatkan kendali diri yang baik adalah dengan memelihara kesehatan otak lebih dari sekedar kenormalan otak. Sistem limbik berada pada bagian belakang kepala manusia, sementara sistem yang kedua itu prefrontal cortex berada pada bagian depan otak manusia. Sistem limbik bekerja misalnya pada saat kebakaran, pada saat Anda dikejar anjing, tiba-tiba saja Anda bisa menjadi seorang sprinter. Tiba-tiba saja ketika kebakaran Anda bisa mengangkat sebuah lemari yang beratnya 2 kali lebih berat dari berat badan Anda. Apa yang bekerja? Itulah sistem limbik yang memberikan perintah kepada tubuh Anda untuk mengangkat barang-barang tersebut. Selanjutnya, sistem kedua, yaitu prefrontal cortex atau yang kita sebut singkat sebagai PFC. Sistem ini bekerja dengan lambat, penuh usaha, analisis, dan rasional. PFC selalu mengambil data-data dan dicocokkan dengan memori, terus meracik dan mencari sebuah kesimpulan yang logis. Jadi dapat disimpulkan limbik sistem bekerja dengan cepat, sementara PFC ini bekerja sangat lambat, tapi tingkat akurasinya sangat tinggi karena mengambil referensi-referensi yang ada pada sistem limbik terus mengolahnya menjadi sebuah keputusan-keputusan yang tepat. Nah, keputusan-keputusan yang tepat itu meskipun agak lama, itulah tugas dari PFC tersebut. Selanjutnya, kesehatan mental itu ditandai dengan adanya proses berpikir yang sehat. Berpikir yang sehat berkaitan dengan kemampuan seseorang menggunakan logika dan timbangan-timbangan rasional dalam memahami dan mengatasi berbagai hal yang ada dalam kehidupan ini. Bagaimana sih cara untuk mengetahui kesehatan dalam berpikir? Nah, caranya adalah dengan memahami terlebih dahulu apa saja kesalahan dalam berpikir.
Kesalahan-kesalahan berpikir ini juga mempengaruhi kemampuan dalam mengendalikan diri atau yang kita sebut self-control dan pengelolaan stres atau stress management. Contoh kesalahan berpikir yang paling nyata adalah kita menguasai sebuah ilmu dan kita merasa paling benar terhadap apa yang telah kita ketahui dan tidak memberikan kesempatan orang lain untuk memberikan pendapatnya. Yang kedua, kita nyaman dengan kondisi saat ini, artinya kita tidak mau mencari ilmu pengetahuan baru, tidak mau belajar hal-hal yang baru, karena bisa jadi itu bertentangan dengan apa yang kita yakini. Seorang ASN harus memiliki sebuah kendali diri. Kendali diri adalah kemampuan manusia untuk selalu dapat berpikir sehat dalam kondisi apapun. Tentunya jika dikaitkan dengan tingkat pekerjaan atau intensitas pekerjaan seorang ASN, maka sejatinya kesehatan mental ini sangat berpengaruh terhadap keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Sebagai seorang ASN, kita harus selalu mampu atau dapat berpikir sehat dalam kondisi apapun. Kita harus lebih rasional. Rasional itu diproduksi dari mana? Diproduksi dari PFC tadi. Nah, ketika sistem limbik lebih dominan daripada PFC, maka bisa saja keputusan yang kita ambil itu tidak tepat karena berdasarkan emosi semata. Seorang ASN juga dituntut untuk memiliki integritas dan karakter. Membangun integritas pribadi bermula dari membangun kendali diri yang baik. Kendali diri sendiri merupakan titik pertemuan antara kesehatan mental dan kesehatan spiritual. Materi pembelajaran selanjutnya yaitu kesehatan jasmani. Kenapa sih kesehatan jasmani ini penting untuk seorang ASN? Berkaca dari Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, pada ayat pertama, poin B menyebutkan bahwa seorang calon PNS yang dapat diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan, yaitu poinnya apa? Sehat jasmani dan rohani. Kesehatan jasmani atau kesegaran jasmani bisa kita definisikan sebagai kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan. Kesehatan jasmani ini tidak terlepas dari pola hidup sehat. Pola hidup sehat dapat diartikan sebagai segala upaya atau guna untuk menerapkan kebiasaan baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindarkan diri dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Kebiasaan dalam pola hidup sehat yang pertama yaitu makan sehat, yang kedua berpikir sehat, yang ketiga istirahat sehat, yang keempat aktivitas sehat, dan yang kelima adalah lingkungan yang sehat. Yang mana sih yang dianggap sebagai makan sehat? Yaitu pemenuhan gizi yang seimbang, minum air bersih yang cukup dan aman, minimal 2 liter per hari. Terus berpikir sehat yang mana? Berpikir sehat itu adalah berpikir secara positif dan dapat mengendalikan stres. Kemudian yang ketiga, istirahat sehat. Itu berfungsi untuk memulihkan kesegaran tubuh dan relaksasi setelah tidur. Nah, minimal dalam sehari Anda membutuhkan maksimum 6 sampai 8 jam per hari. Itu pada malam hari. Pada siang hari 15 sampai 30 menit. Yang keempat, aktivitas sehat. Ya,
yaitu melakukan aktivitas fisik dengan teratur, kemudian menghindari alkohol, merokok, dan tidak menggunakan narkoba. Yang terakhir yang dimaksud dengan lingkungan sehat adalah menghindari polusi yang dapat melepaskan radikal-radikal bebas. Contohnya misalnya asap kendaraan bermotor. Dan yang terakhir, apa sih manfaat kebugaran jasmani? Manfaat kebugaran jasmani ditinjau dari aspek fisik, yaitu dapat menurunkan risiko penyakit degeneratif, memperkuat otot jantung, mengurangi risiko penyakit, mencegah, mengendalikan tekanan darah tinggi, dan memperbaiki profil lipid darah. Ditinjau dari aspek psikis, bisa meningkatkan percaya diri, membangun sportivitas, memupuk tanggung jawab, mengendalikan stres, dan dapat mengurangi kecemasan dan depresi. Dari aspek sosioekonomi, tentunya jika Anda sehat, biaya pengobatan tentunya akan hilang. Terus meningkatkan produktivitas, menurunkan absensi kerja, dan menurunkan penggunaan sumber daya masyarakat. Sekian review materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.